Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Widianti dari Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6 NPM 1702105005, dan saya mengikuti mata kuliah Sejarah Agama di Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas PGRI Madiun Smart and Kompetitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama. Sejarah agama yaitu sejarah keadaan, kondisi geografis, sosial, ekonomi, politik, dan juga keagamaan pada masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, keadaan geografisnya pada masa pra-Islam, Arab pra-Islam, yaitu dataran padang pasir yang panas dan gersang, padang rumput. Jadi di sana tuh keadaannya panas. Jadi keadaan kondisi geografis pada masa pra-Islam. Yang kedua, sosial. Sosial di sini hidup berkelompok atau kabilah nomaden karena kondisi alamnya itu terpencar. Kondisi alam membuat aturan yang berlaku pada setiap anggotanya. Jadi di sana pada masa pra-Islam di Arab itu tuh aturannya itu setiap anggota. Kemudian yang kedua, keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi Arab pada masa pra-Islam itu secara umum mandiri. Jadi itu unta, kuda, keledai, lambang, statusnya itu ekonomi. Unta itu untuk mobilitas penghasil susu, komoditas pasar padang pasir. Jadi unta di sana itu digunakan untuk berdagang, untuk menghasilkan uang. Yang kedua itu kuda. Kuda itu untuk transportasi pribadi dan untuk perjalanan, untuk perang. Keledai itu membawa barang-barang. Jadi ada unta, ada kuda, ada keledai. Dan di bidang politik tidak memiliki pemerintah tunggal dan kesatuan militer sebagai militer seperti Romawi. Jadi di bidang politiknya itu tidak memiliki pemerintahan tunggal. Dari bidang ekonomi, dari bidang agama, masyarakat Arab pra-Islam itu menganut agama Ibrahim. Jadi di sana itu masih monoteis. Jadi belum agama itu di sana itu menganut agamanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang berkembangnya pada masa keagamaan yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Jadi setelah Ali wafat terjadi perjanjian damai. Jadi setelah Ali wafat itu terjadi perjanjian damai, yang mana perjanjian itu dari Ali dengan Muawiyah, Abi bin Sufyan, setelah kembalinya dalam suatu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi itu pada masa Bani Umayyah itu, waktu itu tuh masih gonjang-ganjing, tapi akhirnya di sana ada suatu perjanjian yang mana kita harus berdamai. Jadi akhirnya berdamai antara Hasan bin Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan perjanjian itu menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa tunggal yang berlahir masa Khulafa ar-Rasyidin. Jadi pada waktu itu tuh lebih pada mu'alaf Abu Rasyidin gitu. Dan yang kaum Khawarij tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Mereka mengembangkan pandangan politik ekstern
yang pada akhirnya menjadi ahli teologi. Jadi di situ tidak langsung disetujui, itu tidak, tapi ada beberapa rintangannya. Yang pertama, seorang muslim yang melakukan dosa besar bukanlah muslim sehingga harus diperangi karena kafir. Jadi seorang muslim yang melakukan dosa besar bukanlah seorang muslim sehingga harus diperangi karena kafir. Nah, kalau ada wanita di situ yang berbuat dosa besar, di sana langsung dihukumi mati. Yang kedua, muslim yang tidak mau melenyapkan orang kafir adalah kafir, harus diperangi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filsafat Ibn Sina, Al-Kandi, dan Al-Farabi dengan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi mengatakan bahwa filsafat tertinggi martabatnya adalah filsafat sehubungan dengan ini. Al-Kandi berguna bahwa alam ini adalah baru. Jadi Al-Kindi itu menjelaskan bahwa alam itu baru. Jadi kehidupan yang ada di dunia itu adalah kehidupan yang baru. Dari masa lampau, dari sejarah itu dikembangkan lagi menjadi kehidupan yang baru. Tidak semerta-merta langsung bentuk langsung jadi dunia, itu tidak. Selanjutnya menurut Al-Farabi itu menjelaskan bahwa filsafat itu wujud alam ini memancarkan dari yang pertama atas dasar pancaran yang dijelaskan dengan menggunakan istilah emanasi. Emanasi itu melahirkan panteisme, maksudnya bertentangan dengan teori Kreatz, pencipta dari tidak ada, maksudnya Allah. Jadi menurut Al-Farabi itu filsafat kehidupan itu ya kita itu dilahirkan dari diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, maksudnya itu Allah. Jadi kita itu hidup di dunia ini tuh diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali itu menjelaskan dalam membahas penciptaan alam semesta, Al-Ghazali menolak konsep para filosof yang mengatakan bahwa dunia ini kekal dan ciptaannya lewat proses emanasi dan bahan dasar yang bersifat kekal dan yang secara terus-menerus mengambil bentuknya yang berbeda. Memang Al-Ghazali mempunyai konsepsi tentang Tuhan dan alam, akan tetapi sangat berbeda dengan konsepsi yang dimiliki oleh para filosof. Jadi di sini Al-Ghazali malah menentang untuk bahwa dunia ini tuh bukan kekal tapi tidak abadi. Akhirnya nanti semua orang nanti akan lenyap. Jadi yang menentang teori-teorinya itu Al-Ghazali. Selanjutnya saya akan membahas tentang kemajuan di bidang pembangunan fisik pada masa Islam di Spanyol. Jadi Islam masuk di Spanyol itu melalui beberapa cara. Jadi tidak harus bentuk langsung masuk, tidak. Jadi memiliki beberapa unsur. Dan di Spanyol itu memiliki beberapa perkembangan fisik yang sangat banyak. Jadi di sana perkembangan sangat pesat, sana bisa membangun daerah-daerah yang bisa digunakan untuk kemajuan negara Spanyol, itu juga seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini hanya mengikuti mata kuliah sejarah agama. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.